Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khairunnas. Ya, di sini saya akan sharing sedikit mengenai adab makan dan minum menurut sunnah Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, tentu saja kita dianjurkan untuk membaca doa atau basmalah sebelum makan atau minum. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu menggunakan tangan kanan. Ya, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menggunakan tangan kanan. Jika ia minum, maka hendaklah ia juga menggunakan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu duduk saat minum ataupun makan. Rasulullah SAW bersabda, duduk dan minumlah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, makan apa yang ada di hadapan kita. Dalam artian, kita harus mensyukuri apa yang dihidangkan orang atau apa yang kita dapatkan untuk dimakan, kita makan dulu. Lalu kemudian apabila kita ingin memakan makanan seperti tambahan, seperti sayur yang ada di hadapan orang, kita bisa minta bantuan orang lain untuk mengambilkannya. Wahai anak Adam, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah apa yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, makan dari pinggir. Loh, gimana sih maksudnya? Apakah kita harus ke pinggir dulu baru makan? Enggak, maksudnya itu makan dari bagian pinggir piring kita. Nah, kenapa sih nggak boleh dari tengah? Bukan nggak boleh, tapi disunahkan dari pinggir. Karena Rasulullah SAW bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah dengan makan dari pinggirnya, dan jangan mulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang keenam, tidak menjelek-jelekan makanan. Maksudnya seperti apa? Apakah kita menghina? Jadi maksudnya itu seperti apabila kita menemukan makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, atau mungkin terlalu asin, terlalu manis, atau apapun itu, jangan sampai kita menyebutkan seperti kok asin banget sih, atau kok manis banget sih, dan lain-lain. Nah, tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukai makanan, maka beliau akan memakannya. Jika beliau tidak menyukai makanan, maka beliau akan meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Jika kita suka dengan makanan tersebut, ya kita makan. Tapi kalau kita tidak suka, ya sudah, tinggalkan saja. Jangan sampai kita mencela makanan tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh, usahakan makan bersama-sama. Maksudnya di sini adalah usahakan kita makan itu bersama-sama orang. Jangan sampai kita duluan makan. Jangan sampai orang lain tertinggal makan. Atau bahkan sampai makanannya kita habiskan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tidak merasa kenyang. Kemudian beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi di antara hikmah makan bersama-sama adalah kita bisa mendapatkan barokah. Artinya walaupun kita makannya sedikit, tapi kita bisa merasa kenyang karena kita makannya bersama-sama. Yang kedelapan, tidak membiarkan makanan yang terjatuh. Nah, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Hadis riwayat Muslim. Yang 9, tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Nah, pasti kalian sering mungkin meniup makanan atau minuman yang panas saat kita ingin makan atau minumnya. Nah, kalau dilihat dari sisi medis, sisi kedokteran, ini berbahaya. Jangan pernah meniup dari mulutmu ke dalam makanan dan minuman. Hadis riwayat Tabrani. 10. Memuji Allah dan berdoa setelah makan. Barang siapa makan makanan kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi. Terakhir, mencuci tangan. Pastikan, oh ya, ini juga harus dilakukan di awal ya. Jangan sampai kalian tidak mencuci tangan di awal saat sebelum makan. Oke, jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangan terdapat minyak samin atau sisa makanan, kemudian ia mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi beberapa poin mengenai adab makan dan minum beserta sunnah-sunnahnya. Sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah yang lain, tapi karena terbatas waktu, jadi saya hanya menyampaikan beberapanya saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.